Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak, edisi Minggu 4 Mei 2025 dengan tema Siapa Allah di Hidupku? Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, dilanjutkan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru di hari ini Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28 dan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Zuf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya,
Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu disapih, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kata Elkana, suaminya, kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya." Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapih. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan 1 kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu, aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya, ia diserahkan kepada Tuhan." Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, "Hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita renungkan. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1-8, siapakah Hana dan apa yang ia alami? Dan di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 16, apa yang Hana lakukan ketika hatinya pedih? Di 1 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 28, apa jawaban Tuhan atas doa Hana? Kemudian 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, siapakah Tuhan bagi Hana dan bagaimana responmu? Sobat WB,
Hana menghadapi badai kehidupan berupa kemandulan dan celaan dari Penina, istri Elkana yang lain, yang memiliki banyak anak. Meskipun merasa sedih dan putus asa, Hana memilih untuk tetap datang menghadap Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh mencurahkan segala isi hatinya. Tuhan mendengar dan mengingat doa Hana, sehingga dibuatnya Hana mengandung dan melahirkan seorang putra yang ia namai Samuel. Dan di kemudian hari, Samuel menjadi seorang nabi penting dalam sejarah Israel. Sobat WB, kisah Hana menunjukkan teladan iman, ketekunan seorang wanita dalam berdoa, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hana adalah teladan bagaimana menghadapi badai kehidupan dan juga menaklukkan badai di dalam dirinya lewat setiap pilihan responnya yang menunjukkan keteguhannya mempercayai Allah. Badai yang dialami Hana tidak mematahkan semangatnya untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa Hana begitu mengandalkan Tuhan? Sebab ia mengenal siapa Allah di hidupnya. Ia tahu benar bahwa ruang kosong dalam dirinya hanya dapat diisi oleh kasih Allah, dan Allah adalah tempat perlindungan teraman baginya. Sebab dikatakan dalam nas dari 1 Samuel 2 ayat 9a dari Alkitab Terjemahan Baru, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Sobat WB, apapun yang sedang engkau alami dan berapapun besarnya badai itu, pakailah sebagai kesempatan untuk semakin teguh dan kokoh mempercayai Dia dan mengalami bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita, berkat apa yang Sobat WB terima dan juga komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami untuk belajar dari seorang Hana. Bagaimana Hana menunjukkan teladan imannya dan juga ketekunannya sebagai seorang wanita di dalam berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau belajar untuk taat, untuk setia, menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perlindungan Tuhan nyata atas setiap langkah kaki orang-orang yang dikasihinya.